Kita di bagian mana? Ini ya kita. Hai, so kereta kita bakalan jalan sekitar 4 jaman. So welcome to travel vlog amatiran. Petualangan anak-anak student exchange ini pergi ke Chongqing. Coba kamu makan kayak gini kelihatan pol estetiknya. Oh ya. It is officially day 1. Kemarin udah sampai sekitar jam 9.30 malam. Kita langsung ke penginapan, istirahat cantik biar punya energi full besoknya. Lagi jalan-jalan keluar. Pagi ini tuh lumayan santai, cuman kita tetap berangkat pagi ke tourist destination biar nggak rame. Kita nggak pakai travel agent, jadi benar-benar semuanya serba disiapin sendiri. Transportasi di sini tuh very convenient dan terjangkau. Kita naik MRT with this cute card pergi ke City Monument. Kalian harus banget download Xiaohongshu. Ini sosial media China yang aku yakin kalian tahu. Dan biar akurat petanya itu aku pakai Baidu. Cuman minusnya itu dia bahasa pengantarnya Mandarin ya guys ya. Jadi kalau misalnya nggak ngerti bahasa Mandarin harus banget di Google Translate dulu. Anyway, look at the view. Kita sempetin untuk nyoba cable car. Kita pilih yang sekali jalan aja buat menghemat uang, tapi arah bangunannya itu yang bagus. Sadly, dia itu jalannya cuma 2 menit, so overall experience okay, tapi nggak bakal balik lagi. Pokoknya kita masuk ke tempat ini, dia itu semacam mall tapi versi light. Dia itu udah di gang kecil gitu, tapi gede hasilnya guys dan modern banget. Nah, salah satu alasan kesini adalah hunting stempel. Kalian kalau ke China tuh harus banget hunting stempel guys, karena mereka tuh punya banyak stempel-stempel lucu yang bisa kalian jadiin kenangan. Bahkan teman-teman aku yang cuman bantu rekamin malah jadi pengen coba, karena emang seseru itu. Kalian harus masukin ini ke to-do list kalian. Kalau kalian juga ke Chiefangpei, kalian wajib cari tempat China Post karena di sini stempel-stempel gratisnya berada. Nih kalian lihat sendiri, aku ngoleksi hampir semuanya guys, tak stempeli semua sampai double-double. Ini our very first meal di Chongqing. Yes, tadi pagi kita cuma sarapan roti dan itu pun dibawa dari rumah. Jadi ini tuh Chongqing noodle. Katanya Chongqing itu terkenal dengan makanannya yang pedas. Jadi mie ini pedas sangat. Oke, itu kayaknya tadi berlebihan, tapi ini beneran spicy. Belinya di AIA yang ini ya guys. Pokoknya dia ngomong terus aja.
mengenyangkan, I like it. Tapi kita harus pergi udaan. Kita menemukan toko panda, isinya tuh semua serba panda. Ini masih di komplek yang sama di Jiefangpei, oke? Nah, lagi-lagi aku suruh kalian untuk hunting stempel, dan di sini ada stempel. Cuman kita harus beli sesuatu dari toko mereka. Just salah satu teknik marketing toko-toko di China kok guys. So this is normal. Aku bahkan bawa pulang cincin ini untuk kenang-kenangan selama aku liburan di sini. Sekalian kita jalan-jalan, ngabisin waktu, lihat apa aja yang ada di sini, termasuk tester makanan. Sekalian mau belanja buat oleh-oleh. Ini snack yang bisa tahan sekitar 5-6 bulanan, dan aku bakalan pulang ke Indo habis gitu. So this is a perfect gift. Banyak banget yang bisa dibeli, tapi masih banyak hal-hal yang harus kita lihat. Jadi kita nggak beli dulu ya guys, tahan. Apa itu? Next stop, kita mau pergi ke tempat yang lagi viral di Chongqing. Ini sekaligus untuk membuang waktu aja karena kita lagi nunggu waktu malam. Lihat pemandangannya, aku sampai speechless loh. Next, kita haus akan foto-foto estetik. Jadi ya udah kita pergi ke Ascot Tower yang bangunannya tuh tinggi. Jadi ya udah kita foto sama bangunan ini doang. Oh, and BTW, kita kemana-mana tuh selalu jalan kaki, jadi pasti cepet lapar. Ini aja sambil makan, aslinya kita masih jalan untuk ke tempat makan berikutnya. Ini nggak ada di itinerary-ku, pokoknya nemu tempat aja asal makan. Yang penting dia deket sama next destination-ku di malam hari ini. Bro, kalau ditanya blenger nggak makan mie hari ini, perasaan hari ini tuh mie terus, tapi beneran di Chongqing itu banyaknya orang-orang pada jualan mie guys. Wow, pertama kalinya aku lihat orang-orang ukurannya kayak semut, saking banyaknya. Ya gimana ya, nggak terpikirkan guys, jalan di kerumunan seperti ini tuh termasuk one of a kind experience. Aku mbak teman-temanku semua gandengan supaya gak terpisah, cuman buat masuk ke tempat yang mirip banget sama bangunannya Ghibli. Dalamnya itu resto iya, cafe iya, hotel iya. Kalau kalian suka Spirited Away-nya Ghibli, kalian wajib banget kesini because it's so magical guys. Hai, hari ini kita mau ketemu panda. Udah pakai cincin panda. Ya, semoga kita bisa ketemu soalnya hujan. Ya kayaknya ngira kita orang lain nggak sama kamu, jadi aku nggak berani. Kebun binatangnya jam 8 itu sudah buka, tapi kita udah harus datang lebih awal karena mau dapat antrian yang nggak rame.
Kalian harus percaya kalau ini itu masih termasuk sepi loh guys, walaupun banyak banget udaan yang datang. Kalau sampai rame pol, diriku yang badannya kecil ini gak mungkin bisa sat maju ke depan. Ini termasuk highlight tahunku, dimana aku bisa lihat panda sedekat ini dan mereka tuh benar-benar hidup. Nah ini kalau udah lebih siang lagi, rame pol guys. Karena pastinya semua orang mau dong lihat panda, apalagi yang bawa anak-anak. Mereka sampai harus gendongin si anak-anaknya biar bisa kelihatan. Beneran worth it banget datang pagi demi ini. Kebun binatangnya lumayan besar dan sangat indah. Kita berakhir hunting stempel lagi. This one is free. Tapi ada juga yang bagusan gitu ya stempelnya, dan itu kalian harus beli produk mereka as always. Aktivitas seru yang bisa dilakuin untuk mengakhiri petualangan kita di Chongqingsu ini. Buat makan siang kita decided untuk beli hot plate rice karena kelihatannya enak banget. Plus kita wes munek ya guys, makan mie seharian kemarin, jadi mau makan nasi aja. Harganya itu affordable parah. Di sini itu bisa 30 ribuan dapat. Kalau di Indonesia itu 50 ribuan ke atas guys. Kalian harus lihat sendok mereka, itu kecil, cute banget kayak sekop. Dan ini jadi ekstra enak karena mungkin aku juga kecapean kali ya. Kita pergi ke bangunan ini yang kita temuin di Xiaohongshu. Harus bayar tiket masuk, but it's actually worth it. Or maybe not, tergantung preferensi. Kalau misalnya kamu suka arsitekturnya, kamu bisa masuk ke dalam and see around. Kita literally di sana cuma foto, istirahat bentar, dan lanjut ke next destination. Bentar, biar dia on frame. Start. Udah gitu. Tapi sayang kali yang suka ada. Bagus. Tunggu. Kan sudah. Begini ini kan terus. Maaf guys. Mama. Banyak jerapan, ini tas di mana? Di barat. Nanti banyak gaya lu. Tong. Oh. Dia salah ya.
Bentar, Mama lihat dulu. Ini asin nggak sih? Kurang nggak kerana itu lagi. Terus putih. Terus Yum 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 yum. tahu yang enak lagi apa? Kalau gosong. Smoothie-smoothie gitu. Dia tuh gosongnya nggak pakai. udah kerasa bakar-bakar. Dia tuh kayak bisa apa ya? Kerasa smoky tapi nggak pahit gitu. Apakah minyaknya dia beda ya? Jadi kayak kering gitu, kayak meresap semua. Morning. Gak abdol gitu ya kalau kita mengakhiri perjalanan kita di Chongqing ini tanpa beli hotpot. But first kita mau ke salah satu tempat terkenal di Chongqing, di mana dia itu salah satu bangunan yang bisa dilewatin kereta. It's all over the internet, jadi semua orang yang ke Chongqing pasti kesini bakalan rame banget. Dan setelah 30 menit akhirnya kita pergi ke tempat hotpot yang kita temuin randomly di sosial media. Sebenarnya makan hotpot di sini tuh bukan termasuk to-do list kita, tapi untung kita nggak melewatkan experience ini ya, karena kamu ke Chongqing tapi nggak makan hotpot itu kayak percuma. Chongqing itu semua makanan terkenal pedas, tapi ya pasti ada yang nggak pedas. Cuman kamu kalau nggak coba yang pedasnya Chongqing, yang nggak ke Chongqing gitu ya. Tapi ternyata aku yang nggak kuat gitu ya guys. Dia ini pedas, sambelnya ketimbang Indonesia aku nggak kuat. Ini cepet dulu ya. Boleh nggak kalau coba aku cat orangnya ya. Ini tuh rasanya kayak gimana gitu? Salah saya. Kalau kayak After that, kita langsung balik hotel karena jam 12-an itu sudah harus check out. Masih ada cerita dan vlog lainnya waktu aku student exchange di China, so stay tune, semoga aku bisa ngedit ya. I'll see you guys in my next video. Bye.